Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa agar ilmu yang kita pelajari bisa kita pahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, karena ini pertemuan pertama dari Ibu, saya ingin mengenal masing-masing dari kalian. Boleh saya bacakan absennya ya? 1. Rizky Amelia Sukoco. Hadir, Bu. Amelia Putri. Hadir, Bu. Jihan. Dewi Anggita. Hadir, Bu. Semuanya cewek semua ya, nggak ada yang cowok. Iya, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah materi yang pertama pada pertemuan kita di kelas 11 ini. Kalian tahu kan, orang tua kalian semua bekerja apa tidak? Bekerja, Bu. Untuk apa orang tua kalian bekerja? Mencari uang. Untuk menghidupi keluarga. Ya, benar. Ketika orang tua kalian bekerja, pasti mereka akan mendapat pendapatan. Begitu juga negara. Apa kalian tahu dari manakah pendapatan negara? Padahal negara itu tidak bekerja. Apa ada yang tahu? Pajak. Betul, dari pajak. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan materi. Pembahasan yang pertama yakni pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhannya, sehingga masyarakat tersebut menjadi makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan pelaku ekonomi tersebut dalam suatu negara dijumlahkan, maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Dan besarnya pendapatan nasional itu ditentukan oleh jumlah penduduk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonominya. Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Pembahasan yang kedua yakni manfaat pendapatan nasional. Manfaat yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Dengan adanya pendapatan nasional, negara bisa diketahui apakah negara tersebut termasuk negara ekonomi industri atau negara agraris atau negara jasa. Manfaat yang kedua yakni untuk membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional ini dicatat setiap tahunnya. Dengan adanya pendapatan nasional, negara bisa mengetahui bagaimana perkembangan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Manfaat yang ketiga yakni untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dengan adanya pendapatan nasional, kita bisa mengetahui bagaimana perbandingan pendapatan nasional antara negara A dengan negara B. Manfaat yang terakhir adalah pendapatan nasional sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Tadi sudah disebutkan bahwa manfaatnya untuk mengetahui pendapatan nasional dari kurun waktu ke waktu, serta untuk membandingkan pendapatan nasional antara negara lain dengan negara kita. Dengan adanya perbandingan tersebut, pemerintah bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan pendapatan nasional di negaranya. Pada intinya, pendapatan nasional ini untuk mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Pembahasan yang ketiga yakni konsep-konsep pendapatan nasional. Dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara, dikenal beberapa konsep pendapatan nasional. Konsep yang pertama yakni produk domestik bruto atau PDB atau bisa disebut gross domestic product atau GDP.
PDB merupakan jumlah produk berupa barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode. Adapun barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan itu tetap diperhitungkan. Namun, produksi barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara yang berada di luar negeri itu tidak diperhitungkan. Pada intinya, produk domestik regional bruto atau PDRB adalah untuk menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah ataupun daerah. Konsep yang kedua adalah produk nasional bruto atau PNB atau bisa disebut Gross National Product atau GNP. PNB adalah jumlah seluruh produk barang ataupun jasa suatu negara dalam waktu 1 tahun, yang mana meliputi barang atau jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pengertian ini, maka barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang berada dalam negeri itu tidak diperhitungkan. Dari pengertian PDB dan PNB tadi, jika PDB lebih besar daripada PNB, maka hal itu menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri itu lebih besar daripada investasi negara tersebut ke negara lain. Dengan demikian, itu menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Adapun rumus GNP adalah GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Yang selanjutnya adalah produk nasional neto atau net national product atau disingkat NNP. NNP ini adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang keempat adalah pendapatan nasional bersih atau net national income atau bisa disingkat dengan NNI. NNI itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pendapatan. NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun dari sisi yang kedua yakni dari sisi produksi. NNI merupakan sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Konsep yang kelima adalah pendapatan perorangan atau personal income, bisa disebut PI. PI merupakan seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Konsep selanjutnya adalah pendapatan bebas atau disposable income atau disingkat dengan DI. DI adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya. Disposable income ini terjadi apabila pendapatan pribadi itu sudah dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan. Oke, tadi sudah menyimak semua materi dari Ibu. Apa ada yang kurang jelas? Sudah, Bu. Sudah paham semua ya? Ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberi pertanyaan buat kalian untuk menilai seberapa paham kalian pada materi Ibu. Untuk Rizky Amelia Sukoco, tadi sudah mendengarkan apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional? Pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi selama 1 tahun. Benar sekali. Kemudian untuk Dewi Anggita Milenia, Ya, Bu. apa yang disebutkan macam-macam pendapatan nasional? Macam-macam pendapatan nasional yaitu yang pertama Gross National Product atau GNP atau produk nasional kotor. Yang kedua Net National Product atau NNP atau produk nasional neto. Dan yang ketiga Net National Income atau NNI atau sering disebut pendapatan nasional neto.
Baik, benar sekali. Dari pertanyaan Ibu, saya simpulkan bahwa kalian sudah memahami semua. Untuk selanjutnya, Ibu akan memakai metode think pair share, yaitu kalian akan Ibu kasih soal dan mendiskusikan dengan teman sebelahnya. Apakah sudah siap? Siap. Untuk kelompok pertama, Amel sama Rizky. Kelompok kedua, Dewi dan Jihan. Untuk kelompok pertama ini ya soalnya. Iya, Bu. Untuk kelompok kedua ini. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit, apa sudah cukup? Cukup, Bu. Baik, silakan didiskusikan dengan teman sebelahnya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Untuk kelompok pertama, apa bisa dibacakan hasil diskusinya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silahkan. Soalnya, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Jawabannya adalah jika produk domestik bruto lebih besar daripada PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari negara luar. Baik, benar sekali. Untuk kelompok kedua bisa dibacakan hasil diskusinya. Soalnya, bagaimana peningkatan investasi dapat meningkatkan pendapatan nasional? Yaitu, peningkatan investasi akan dapat meningkatkan pendapatan nasional jika diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi dan jumlah produksi sehingga akan memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, jumlah produksi barang dan jasa meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional. Baik, sudah paham semua ya? Sudah tidak ada yang ditanyakan kan? Tidak, Bu. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan beri tugas untuk pekerjaan rumah ya. Silahkan dikerjakan LKS halaman 46. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan rangkuman apa yang telah kita pelajari. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Fungsi pendapatan nasional sendiri adalah untuk menilai apakah negara itu bisa dikatakan maju atau tidak. Baik, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam